Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih mendengar beberapa istilah yang mungkin tidak familiar gitu ya di jurusan teman-teman terkait akuntansi? Nah, salah satu istilah yang mungkin teman-teman gak familiar itu yaitu audit ataupun auditing. Nah, kenapa sih auditing ini menarik untuk kita bahas? Oleh karena itu, yuk simak videonya sampai selesai. Kenapa sih auditing ini menarik buat dipelajari? Ada 4 alasan kenapa auditing ini menarik untuk kita pelajari. Pertama, kita bisa mendapatkan peluang untuk memahami berbagai industri. Karena kita bukan hanya menangani kasus satu industri saja, teman-teman. Kita tuh menangani berbagai kasus industri yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita juga bisa mengasah kemampuan detektif ataupun investigatif. Nah, teman-teman nih yang suka menangani kasus-kasus ataupun yang suka deteksi ataupun investigasi suatu kasus, ini sangat cocok banget nih teman-teman buat mempelajari ilmu audit ini. Yang ketiga, ada akses ke informasi top secret. Nah, jadi yang namanya perusahaan tentunya nggak terlepas dari kekurangan, begitupun dengan kita ya teman-teman sebagai manusia. Nah, perusahaan juga ada kekurangannya teman-teman. Nah, makanya kita tuh bisa mengakses kekurangan perusahaan dengan kita menjadi auditor di perusahaan. Yang keempat, yaitu yang terakhir membangun pola pikir berbasis bukti. Karena yang namanya pernyataan tanpa bukti itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan teman-teman. Makanya kita harus dapat bukti atas suatu pernyataan. Terus teman-teman tahu nggak sih apa itu audit? Nah, audit ataupun auditing ini secara sederhananya yaitu proses pemeriksaan catatan dan aktivitas dari laporan keuangan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan bahwa semua data yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan atau aturan yang berlaku. Atau yang sering kita sebut aturan yang berlaku itu standar akuntansi keuangan kalau di Indonesia. Nah, kenapa sih audit itu penting untuk dilakukan di perusahaan? Nah, fungsinya adalah untuk meminimalisir kesalahan, entah itu disengaja, yang disebut irregularity, atau yang tidak disengaja, atau yang kita sebut error. Nah, karena yang namanya perusahaan pasti ada yang namanya kesalahan yang dilakukan, ataupun mungkin dari orang-orang yang melakukan tindakan kecurangan, itu bisa saja teman-teman. Kapan sih audit ini dilakukan? Nah, audit ini tuh dilakukan berbeda-beda teman-teman timelinenya. Ada 4 timelinenya. Nah, pertama ada audit tahunan. Nah, audit tahunan ini biasanya dilakukan oleh auditor eksternal atau audit eksternal. Nah, ini tuh biasanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya tuh beredar di Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya ini tuh berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang statusnya sudah TBK ataupun terbuka. Nah, yang kedua, ada yang berkala seperti audit internal. Nah, audit internal ini biasanya ada di dalam perusahaan, di mana audit internal ini tidak bisa memberikan laporan wajar ataupun tidak wajar, tetapi audit internal ini biasanya memberikan rekomendasi atas suatu permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada yang kondisional seperti audit pajak. Biasanya audit pajak ini dilakukan apabila mungkin ada kesalahan pencatatannya ataupun kesalahan pembayarannya. Itu biasanya dilakukan audit pajak. Dan yang terakhir ada yang namanya audit insidental. Nah, ini tuh bersifatnya insidental, teman-teman. Jadi nggak bisa ditentukan kapan waktunya, jam berapa.
Nah, perusahaan apa saja sih teman-teman yang wajib kita audit? Ada 6 perusahaan ataupun kategori perusahaan yang wajib kita audit. Pertama, ada perusahaan dengan status TBK, yang mana saham-sahamnya ini beredar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada perusahaan dengan aset atau omset yang melebihi 50 miliar. Yang ketiga, ada lembaga keuangan. Nah, biasanya lembaga keuangan ini lembaga-lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya, lembaga asuransi dan lembaga-lembaga lainnya. Yang keempat, ada BUMN dan BUMD. Nah, kenapa BUMN dan BUMD ini harus kita lakukan audit? Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari BUMN maupun BUMD tersebut terkait pengelolaan keuangan negara. Yang kelima, ada perusahaan yang menerbitkan surat utang, dan yang terakhir ada entitas dengan akuntabilitas publik lainnya seperti yayasan ataupun penanaman modal asing. Terus prosesnya gimana aja sih? Nah, prosesnya pertama kita menerima penugasan dari audit tersebut. Biasanya datang nih perusahaan gitu ya, utusannya ke kita selaku KAP, Kantor Akuntan Publik ataupun Big Four di Indonesia untuk dimintai tolong melakukan audit di perusahaannya. Terus yang kedua, kita menyusun nih perencanaan dari audit tersebut. Apa saja bagian-bagian yang nantinya akan diaudit, orang-orangnya siapa saja, terus waktunya kapan. Yang ketiga, nah bagian-bagian yang kita lakukan audit, kita lakukan pengumpulan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ini yang dijadikan acuan untuk nantinya kita melaporkan hasil dari audit. Terus, selain itu, ada pengujian audit. Nah, bukti-bukti itu juga nanti kita akan uji apakah bukti-bukti ini sangat memengaruhi dari nilai laporan keuangan yang tersedia atau tidak, sangat memengaruhi perolehan dari neraca di perusahaannya atau tidak. Terus selain itu, pelaporan hasil audit. Nah, biasanya pelaporan hasil audit ini terbagi menjadi 4. Nah, pertama ada wajar tanpa pengecualian. Nah, berarti ini perusahaan bebas dari kata salah saji yang material. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian. Yang ketiga ada tidak wajar. Dan yang terakhir ada disclaimer atau tanpa memberikan opini. Selesai. Nah, itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan terkait audit ini. Untuk lebih banyaknya teman-teman bisa mencari tahu dari referensi buku-buku ataupun jurnal-jurnal terkait audit ini. Dan audit ini sangat menarik teman-teman untuk kita pelajari dan tentunya menambah wawasan kita gitu ya teman-teman terkait akuntansi ataupun sektor-sektor perusahaan yang ada di Indonesia. Pokoknya sangat rekomen untuk kita pelajari teman-teman.